Bismillah itu bisa dibaca 7. Tapi sebenarnya Bismillah itu ada 9 bacaan. Bismillah itu sebenarnya ada 9 bacaan. Akan tetapi yang boleh dibaca hanya 7. Yang 2 tidak boleh. Kenapa yang 2 tidak boleh? Karena yang 2 itu adalah al-itba'u ba'dal qata'i. La yajuz. Jadi kalau misalkan mengikuti setelah diputus, itu tidak boleh katanya. Mengikuti setelah putus, lah itu tidak boleh. Lalu bagaimana pembacaan Bismillah yang 7 itu yang bisa dibaca? Yaitu ada rumusnya sebenarnya. Jadi rumusnya pertama yang harus saya beritahu. Jadi rumusnya adalah kalau lafaz Ar-Rahman itu dibaca rofa, dibaca Ar-Rahmanu, atau dibaca Ar-Rahmanah ya, dibaca nasab atau rofa lafaz Ar-Rahman itu, lah maka lafaz Ar-Rahim ini tidak bisa untuk mengikuti kepada lafaz Allah lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah diputus oleh lafaz Ar-Rahman. Jadi bisanya hanya 2 di dalam lafaz Ar-Rahim. Jadi kalau misalkan lafaz Ar-Rahman dibaca rofa atau dibaca nasab, maka di dalam lafaz Ar-Rahim di sini bisa dibaca nasab dan juga bisa dibaca rofa. Tidak boleh dibaca jer. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa boleh. Jadi pokoknya intinya adalah di dalam lafaz Ar-Rahman. Kalau misalkan di dalam lafaz Ar-Rahman itu dibaca rofa atau dibaca nasab, maka di dalam lafaz Ar-Rahim itu boleh dibaca nasab dan juga bisa dibaca rofa. Akan tetapi kalau misalkan dibaca jer tidak boleh itu. Karena katanya al-itba'u ba'dal qat'i la yajuz. Jadi mengikuti setelah putus, lah itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan lafaz Ar-Rahman di sini dibaca ajir, dibaca Ar-Rahman nih misalkan, artinya masih mengikuti kepada lafaz Allah, lah maka lafaz Ar-Rahim di sini bisa 3. Bisa dibaca ajir, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Jadi bisanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Jadi boleh. Jadi kalau misalkan selama lafaz Ar-Rahman itu masih mengikuti kepada lafaz Allah, maka lafaz Ar-Rahim juga bisa masih mengikuti atau misalkan masih bisa berpaling, bisa juga. Tapi kalau misalkan sudah tidak mengikuti lagi, lafaz Ar-Rahman sudah putus, misalkan tidak mengikuti kepada lafaz Allah, tidak ajir lagi lafaz Ar-Rahman, maka di dalam lafaz Ar-Rahim itu tidak boleh untuk jir, tidak boleh kalau sudah tidak mengikuti. Maka bolehnya hanya bisa nasab, bisa rofa. Jadi gini pembacaannya yang 7 itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh. 3 sudah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sudah 5. Tinggal 2 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi 7. Jadi kalau misalkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim itu tidak boleh. Kenapa? Karena lafaz Ar-Rahim tidak boleh mengikuti kepada lafaz Allah ajir ya. Karena kenapa? Karena sudah putus oleh lafaz Ar-Rahman. Jadi kalau misalkan lafaz Ar-Rahman itu sudah putus, artinya sudah tidak mengikuti lagi kepada lafaz Allah, dibaca rofa atau dibaca nasab lafaz Ar-Rahman, maka di dalam lafaz Ar-Rahim itu tidak boleh jir. Jadi bisanya hanya rofa dan juga bisa nasab. Lah seperti itu. Jadi bagaimana misalkan kalau misalkan lafaz Ar-Rahman itu sudah menjadi rofa, lafaz Ar-Rahim itu menjadi rofa atau menjadi nasab misalkan, itu menjadi apa? Statusnya atau identitasnya itu menjadi apa? Madlulnya itu menjadi apa misalkan? Lah maka ketika sudah lafaz Ar-Rahman itu menjadi rofa, lah maka itu bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Lafaz Ar-Rahim ketika sudah rofa, maka bisa juga menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau misalkan dibaca nasab Ar-Rahmanah atau Ar-Rahimah, itu menjadi apa? Lah itu bisa menjadi maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dibuang. Lah jadi seperti itu. Jadi intinya adalah sesuatu yang sudah putus maka tidak boleh mengikuti lagi. Kalau misalkan sifat yang pertama itu sudah memutuskan, maka sifat yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh ikut lagi kepada man'ut. Tidak boleh ikut lagi kepada mausuf, tidak boleh. Jadi kalau misalkan sudah diputus tidak boleh. Sama halnya dengan laki-laki.
laki-laki itu sudah tidak boleh mempunyai hubungan lagi kepada perempuan yang sudah dia putus. Atau dia itu sudah mentelak atau mentolak istrinya misalkan. Maka yang laki-laki itu tidak boleh lagi untuk menjima